Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah yang terhormat Bapak Aziz Naujeng SPD MPD, selaku dosen yang telah memberikan tugas ini, dan juga kawan-kawan sekalian yang sempat hadir untuk menonton pidato singkat yang akan saya bawakan kali ini yang berjudul Kondisi Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melakukan kewajiban kita. Tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap menuju dunia yang terang benar seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui, hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti tahun sebelumnya. Banyak korban yang berjatuhan, seperti keluarga kita, teman kita, atasan, bahkan tetangga kita. Kita semua mungkin saat ini sudah bosan dengan kondisi ini, namun senantiasa ingat bahwa pandemi COVID-19 hanya akan berakhir apabila kita tangguh semangat dan taat kepada protokol kesehatan. Jadi marilah kita tetap memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Saat ini semua lini kehidupan masyarakat merasakan dampak dari pandemi COVID-19, tak terkecuali di bidang pendidikan sejak diumumkan pertama kali adanya kasus pertama COVID-19 pada Maret 2020. Sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak dari COVID-19 hingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung, namun setelah 2 tahun terakhir ini dilakukan via online atau daring. Bukan hanya tenaga pengajar yang bekerja keras dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tapi orang tua juga ikut untuk mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat mendapatkan ilmu pengetahuan. Kebijakan physical distancing atau jaga jarak yang bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di Indonesia atau perguruan tinggi dan sistem online skala nasional. Berbagai macam tantangan yang harus dihadapi untuk sistem pendidikan online ini. Selain disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, fasilitas dan sumber daya juga tidak kalah pentingnya. Faktanya masih banyak sekali anak-anak yang terkendala fasilitas belajar. Bukan hanya murid tetapi tenaga pendidik dan orang tua yang kesulitan, baik dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop, maupun pulsa atau koneksi internet. Sistem pembelajaran online ini secara tidak langsung membuat kesenjangan sosial ekonomi yang sudah terjadi sejak lama menjadi semakin melebar saat pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal informal yang dirumahkan dengan kondisi seperti ini. Banyak orang tua kesulitan untuk mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Namun dalam kondisi lain, orang tua bisa berhadapan dengan pilihan yang sulit antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Hal ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah yang semakin meningkat. Sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak kepada metode pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Begitupun dengan penerima materi pembelajaran dari peserta didik. Angka putus sekolah meningkat di beberapa daerah yang masuk zona merah di Indonesia. Karena angka putus sekolah yang meningkat baik di kota maupun desa, ini menyebabkan menurunnya produktivitas nasional yang membuat mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung ke kemiskinan struktural. Sebuah riset menyebutkan beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di antaranya kebingungan guru dalam mengelola pembelajaran secara daring dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum sebelumnya. Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak mereka untuk belajar di rumah dengan optimal karena mereka harus bekerja ataupun tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi anak-anak mereka. Peserta didik juga mengalami kesulitan berkonsentrasi belajar dari rumah serta meningkatnya rasa bosan karena berada di rumah terus-menerus. Kemudian kualitas pendidikan kita yang masih kurang maksimal, masih harus dilakukan upaya lebih untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Maka dari itu alangkah baiknya jika kita memperbaiki strategi dengan mereformasi pendidikan menjadi lebih baik dan juga memperluas lapangan kerja para pendidik dan sebagainya.
telah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini menjadi berkarakter, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Pandemi COVID ini menjadi salah satu alasan untuk kita bisa bersama-sama melakukan upaya mengenal sejumlah persoalan genting pendidikan di Indonesia, karena menyangkut masa depan, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain dari kendala di dunia pendidikan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, ada hal positif yang diperoleh, yaitu dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring, peserta didik bisa melakukan kegiatan di rumah sehingga dapat dimonitor dengan baik-baik oleh orang tuanya. Selain itu, dengan sistem daring ini, tenaga pendidik dan peserta didik bisa meningkatkan kreativitas diri dengan membuat video pembelajaran atau dengan PowerPoint yang menarik, sehingga peserta didik tidak bosan dan juga bisa lebih kreatif saat mendapat tugas membuat video pembelajaran. Pada dasarnya, setiap yang terjadi mempunyai dampak positif dan negatifnya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Walaupun dampak yang diakibatkan sangat besar, terutama di dunia pendidikan, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, saya rasa itu saja yang sempat saya sampaikan tentang kondisi pendidikan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih pada penonton yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.